confined space adalah salah satu tempat kerja yang sangat berpotensi terjadi kecelakaan kerja di dalamnya. Bekerja di ruang terbatas memiliki resiko terhadap pekerja di dalamnya, sehingga diperlukan prosedur kerja atau regulasi untuk menjamin keselamatan pekerja di dalamnya ataupun aset perusahaan. Melalui Smart Audio Visual, metode pengujian kadar gas di confined space ini akan menayangkan secara ringkas pengujian gas di ruang terbatas. Materi yang akan ditayangkan adalah confined space, peralatan pengujian, dan metode pengujian. Setelah melihat tayangan ini, diharapkan saudara dengan mudah memahami metode pengujian gas di confined space. Selamat menyaksikan. Confined space adalah ruang yang cukup besar dan luas, serta memungkinkan pekerja masuk dan bekerja di dalamnya, yang mempunyai akses masuk dan keluar terbatas serta tidak dirancang untuk tempat kerja. Jenis-jenis ruang terbatas: tangki atau bejana, pipa atau ducting, sewer, hopper, bunker, lubang dengan kedalaman minimal 1,5 meter. Beberapa potensi bahaya pekerja confined space adalah kekurangan atau kelebihan gas oksigen, terpapar gas atau cairan beracun, bahaya terperangkap, bahaya lainnya seperti aliran listrik, terbentur, terpeleset, dan lain-lain. Confined space diklarifikasikan menjadi 1. Confined space dengan izin masuk. Kategori confined space dengan izin masuk adalah apabila terdapat satu atau lebih potensi bahaya sebagai berikut. 1. Mengandung gas atmosfer yang berbahaya. 2. Mengandung material yang berpotensi memerangkap pekerja di dalamnya. 3. Mengandung konfigurasi atau struktur yang sedemikian rupa sehingga pekerja dapat terperangkap. 4. Mengandung bahaya lainnya, listrik, panas, dan lain-lain. 2. Confined space tanpa izin masuk, tidak mengandung potensi bahaya di atas. Potensi bahaya di confined space: 1. Kekurangan oksigen atau kelebihan oksigen. Kadar oksigen yang diizinkan untuk bekerja adalah 19,5 sampai 23,5%. Kekurangan oksigen atau aspiksia dapat diakibatkan oleh konsumsi atau perpindahan oksigen selama proses pembakaran zat yang mudah terbakar, proses bakterial atau proses fragmentasi, reaksi kimia. Kelebihan oksigen sebagai pemicu kebakaran dan peledakan. Hal-hal yang perlu dihindari: jangan menggunakan oksigen murni untuk ventilasi. Jangan menyimpan tangki gas bertekanan di dalam ruang terbatas. Dua, bahan mudah terbakar dan meledak. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kebakaran atau peledakan: 1. Oksigen. 2. Gas atau uap atau debu yang mudah terbakar. 3. Sumber api atau percikan proses pengelasan, merokok, percikan proses penggerindaan. 3. Bahan beracun berasal dari gas beracun di sekitar tempat tersebut, seperti gas SO2, NH3, CO, atau bisa juga berasal dari sifat pekerjaan seperti pengelasan, penggerindaan, dan lain-lain. 4. Perangkap. Harus dihindari juga bahaya terperangkap dari cairan atau padatan yang mengalir. Apabila terdapat bahaya terperangkap, bahaya tersebut harus diisolasi atau ditutup terlebih dahulu. 5. Struktur dan konfigurasi ruang. Beberapa ruang confined space mempunyai konfigurasi ruang yang menimbulkan bahaya seperti tangga yang tidak kokoh, permukaan yang basah dan licin, area yang sempit, cahaya yang tidak memadai. Sumber bahaya lainnya. Beberapa bahaya lain yang bersumber dari
Bahaya mekanik seperti impeller yang berputar karena belum dimatikan. Bahaya tersengat listrik karena penyambungan kabel listrik yang tidak sesuai. Tes kualitas udara. Tes kualitas udara dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi dan dilakukan sebelum memulai pekerjaan di dalam confined space. Peralatan yang digunakan untuk menguji kualitas udara di confined space adalah gas detektor yang terjaga kalibrasinya. Testing atmosfer. Udara yang ada di dalam confined space harus diuji dari luar confined space sebelum masuk ke dalam confined space. Perhatian harus benar-benar diberikan untuk memastikan bahwa udara di seluruh confined space telah diuji. Di setiap sisi dari atas ke bawah, seorang pekerja yang terlatih menggunakan peralatan pendeteksi yang terkalibrasi dan memiliki sampling line yang bisa menjangkau dasar confined space. Sangat penting untuk mempunyai pengetahuan bahwa gas dan uap bisa lebih berat, lebih ringan, atau sama dengan udara. Sebagai contoh, gas yang lebih berat dari udara adalah hidrogen sulfida atau H2S. Sehingga gas ini akan selalu terletak di dasar confined space. Sedangkan gas yang lebih ringan adalah gas metan. Sehingga gas ini akan selalu berada di posisi atas confined space. Gas yang beratnya sama dengan udara adalah gas CO, sehingga lokasinya berada di tengah-tengah confined space. Sebelum masuk ke ruang terbatas atau ke main hall-nya, jangan lupa pada helm harus ada penerangan ya, ada headlamp. Ini wajib dipasang bagi pekerja yang ingin masuk ke dalam. Setelah headlamp dipasang, pastikan helmnya nyala. Oleh karena itu, sangat perlu untuk melakukan tes dengan alat deteksi gas di daerah bawah, tengah, dan atas confined space, tentunya dengan alat yang terkalibrasi dengan baik. Jika hasil tes menyatakan kadar O2 di bawah level aman dan ada gas toksik, maka perlu dilakukan ventilasi atau dilakukan tes lagi sebelum pekerja bisa masuk ke ruangan confined space. Jika ventilasi tidak bisa dilakukan tetapi kita harus masuk, maka harus memasuki respiratory protection. Jangan percaya indera penciuman Anda. Anda tidak bisa mencium dan melihat gas toksik. Diperlukan alat spesial. Setelah hasil pengujian kualitas udara dalam confined space, kualitas udara dalam kondisi baik, maka pekerjaan dalam confined space dapat dilakukan. 21% konsentrasi normal oksigen udara. 15% sampai 19%. Tanda pertama adalah hipoksia. Penurunan kemampuan untuk bekerja dapat menimbulkan gangguan awal pada sirkulasi paru bagi yang memiliki masalah pernapasan atau sesak nafas. 12-14%. Proses pernapasan mulai berat, laju napas mulai naik dan mulai terjadi gangguan koordinasi otot, persepsi, dan penilaian. 10-12%. Laju pernapasan makin cepat dan dalam, penilaian makin buruk dan bibir mulai membiru. 8% sampai dengan 10%. Gagal mental, tidak sadar, pingsan, pucat, bibir biru, mual, muntah, tidak mampu bergerak. 6% sampai 8%. 6 menit berada di ruangan confined space, 50% kemungkinan meninggal. 8 menit 100% kemungkinan meninggal. 4% sampai 6%. Koma dalam 40 detik. Kejang-kejang, pernapasan terhenti dan meninggal.